Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan kepada dosen komunikasi data dan jaringan komputer, yaitu Dr. Ucuk Darussalam, yang telah memberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang desain jaringan komputer dengan 10 klien dan 1 server untuk memenuhi tugas dari nilai UTS tersebut. Saya menjelaskan ini menggunakan simulator dari Cisco Packet Tracker. Jadi saya sudah membuat 10 klien dengan 1 server dan juga 1 switch yang memiliki konfigurasi jaringan dan alamat IP yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Jadi setting konfigurasi jaringan dan alamat IP pada server, settingannya yaitu dengan nama hostnya server, alamat IP-nya menggunakan 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu pada klien, nama host klien 1 hingga klien 10 dengan memiliki alamat IP yang klien 1 yaitu 192.168.1.2 dan seterusnya hingga klien 10 yaitu 192.168.1.11 dan subnet max yang sama dengan server yaitu 255.255.255.0. Kenapa alamat IP yang digunakan adalah 192.168.1.0 atau 24? Karena alamat IP ini termasuk dalam rentang jaringan pribadi karena pilihan umum untuk jaringan lokal yang kecil dan menjamin bahwa alamat IP tersebut tidak akan tumpang tindih dengan jaringan lain di internet. Lalu subnet max 255.255.255.0 ini digunakan untuk memisahkan jaringan menjadi 256 sub jaringan dengan setiap sub jaringan dapat mendukung hingga 254 host. Ini memberikan fleksibilitas yang cukup untuk jaringan berukuran kecil hingga menengah. Server memiliki alamat IP 192.168.1.1 karena memberikan alamat IP statis pada server memudahkan klien untuk menemukan server dengan mudah. Server seringkali diberikan alat yang mudah diingat dan stabil agar klien dapat selalu terhubung tanpa ada kesulitan. Lalu alamat IP yang unik untuk setiap klien karena setiap klien diberikan alamat IP dalam rentang 192.168.1.2 hingga 192.168.1.11 ini memastikan bahwa setiap perangkat dapat diidentifikasikan dengan mudah di dalam jaringan. Lalu subnetting untuk pengelompokan menggunakan subnet max 255.255.255.0 memungkinkan untuk membuat beberapa subnet jika diperlukan pada saat masa depan. Saat ini saya menggunakan satu subnet penuh untuk semua perangkat tetapi dengan subnetting, jadi saat dapat mengelompokkan perangkat sesuai fungsi atau departemennya. Skalabilitasnya dengan memberikan alamat IP di dalam jaringan yang private, saya memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan jaringan di masa depan tanpa harus mengubah alamat IP yang sudah ada. Lalu alamat IP ini mudah dipahami, alamat IP yang dipilih dan subnet max yang digunakan adalah konfigurasi yang standar dan mudah dipahami dan diimplementasikan. Ini dapat membantu dalam pemeliharaan dan pemecahan masalah jaringan. Dengan menggunakan konfigurasi ini, saya memiliki jaringan yang dapat dikelola dengan baik dan setiap perangkat memiliki alamat IP yang unik dan sesuai dengan jaringan lokal. Lalu saya sudah menguji ping dari klien ke server dan juga sebaliknya. Nah, ini ada bukti atau foto screenshot dari hasil pengujian ping tersebut.
Nah, penjelasannya, ping dari client 3 ke server yaitu IP 192.168.1.1. Terdapat replay from 192.168.1.1 bytes 32, time kurang dari 1 milisecond, lalu time to live-nya 128. Ini berarti klien 3 berhasil mengirimkan paket dan menerima balasan dari server. Waktu respon atau time kurang dari 1 milidetik, menunjukkan koneksi yang sangat cepat. Lalu time to live 128 menunjukkan bahwa paket memiliki time to live yang cukup besar dan belum melalui banyak lompatan. Lalu balasan yang kedua dari server, waktu respon tetap kurang dari 1 milidetik, menunjukkan koneksi yang sangat cepat dan time to live-nya tetap di angka 128, tidak ada perubahan. Lalu balasan ketiga dari server, waktu respon tetap kurang dari 1 milidetik. Lalu TTL-nya atau time to live-nya tetap berada di angka 128. Lalu yang terakhir, balasan dari server, waktu respon tetap kurang dari 1 milidetik, TTL 128, tetap tidak ada perubahan. Statistik ping-nya, paket send 4, receive 4, dan loss 0. Jadi semua paket berhasil dikirim tanpa adanya kehilangan. Berhasil dikirim dan diterima. Lalu approximate round trip times in millisecond, yaitu waktu minimum, maksimum, dan rata-rata semuanya ada di 0 milisecond atau milidetik, menunjukkan respon yang sangat cepat dan konsisten dari server ke client 3. Lalu ping dari server ke klien. Server berhasil mengirimkan paket dan menerima balasan dari klien ketiga. Jadi ada di replay from 192.168.1.4. Jadi byte 32 time kurang dari 1 milisecond, TTL sama dengan 128. Jadi server berhasil mengirimkan paket dan menerima balasan dari klien 3. Waktu respon atau time kurang dari 1 milidetik, menunjukkan koneksi yang cepat, dan time to live-nya tetap menunjukkan paket memiliki time to live yang cukup besar dan belum melalui banyak lompatan. Lalu di balasan yang kedua dari klien 3, waktu respon sekarang mencatat 7 milidetik, sedikit lebih tinggi daripada yang pertama, tetapi masih cukup cepat. Dan time to live-nya tetap tidak berubah. Lalu balasan ketiga dari klien 3, waktu respon meningkat menjadi 9 milidetik, mungkin karena fluktuasi jaringan atau beban lalu lintas yang sedikit lebih tinggi. Nah, TTL itu tetap di angka 128, tidak berubah. Dan balasan terakhirnya, waktu respon kembali ke kurang dari 1 milidetik dan TTL tetap tidak berubah di angka 128. Dan statistik ping-nya, semua paket berhasil dikirim dan diterima tanpa kehilangan, yaitu send 4, receive 4, dan loss sama dengan 0. Waktu minimum adalah 0 milisecond, menunjukkan respon yang sangat cepat. Waktu maksimum mencapai 9 milisecond, yang masih merupakan waktu respon yang cukup baik. Waktu rata-rata sekitar 4 milisecond, mencerminkan tingkat respon yang konsisten. Kesimpulannya, kedua uji ping menunjukkan koneksi yang sangat baik antara server dari klien ketiga dan sebaliknya. Waktu respon yang kecil, khususnya waktu minimum yang sering yaitu kurang dari 1 milisecond, dan persentase kehilangan paket yang 0 menunjukkan kualitas koneksi yang sangat baik dan responsif. Waktu respon yang bervariasi, terutama pada uji ping dari server ke klien 3, mungkin disebabkan oleh fluktuasi normal dalam kondisi jaringan. Lalu data replay dari hasil uji ping, replay from IP address tersebut memiliki byte sama dengan 32 dan time atau TTL. Jadi penjelasannya, IP address adalah alamat IP dari host yang merespon. Lalu byte sama dengan 32 adalah ukuran paket data yang dikirim dan diterima. Time, waktu respon atau waktu tempuh untuk mengirim dan menerima balasan.
Dalam contoh ini, kurang dari 1 milisecond, 7 milisecond, 9 milisecond menunjukkan waktu yang dibutuhkan dalam milidetik. Dan TTL atau time to live yaitu jumlah lompatan maksimum yang dapat dilakukan oleh paket sebelum dihapus. TTL sama dengan 128 menunjukkan bahwa paket masih memiliki banyak lompatan tersedia. Nah, untuk paket send sama dengan 4, receive sama dengan 4, loss sama dengan 0. Jadi jumlah paket yang dikirim atau send diterima, receive, dan jumlah paket yang hilang atau loss, persentase kehilangan ditunjukkan dalam tanda kurung. Approximate round trips time in millisecond yang berarti minimum sama dengan 0, maksimum 9 millisecond, dan average-nya sama dengan 4 millisecond. Informasi tentang waktu respon minimum menunjukkan waktu respon tercepat, yang maksimum menunjukkan waktu respon terendah, dan rata-rata menunjukkan nilai rata-rata dari kecepatan tersebut. Jadi maksud dari time, waktu dalam ping itu, dalam konteks ping itu, waktu respon adalah waktu yang dibutuhkan oleh paket untuk melakukan perjalanan dari pengirim dan menerima dan kembali. Waktu respon diukur dalam milidetik atau millisecond dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jarak fisik, lalu lintas jaringan, dan kinerja host yang diuji. Waktu respon yang rendah misalnya kurang dari 1 milisecond menunjukkan koneksi yang sangat cepat. Sementara waktu respon yang lebih tinggi mungkin terjadi karena fluktuasi normal atau beban jaringan yang lebih tinggi. Lalu ukuran paket dalam contoh ini, byte sama dengan 32 menunjukkan jumlah byte yang dikirim dalam setiap ping. Ukuran ini dapat mempengaruhi waktu respon dan efisiensi transfer dalam jaringan. Lalu, loss atau kehilangan paket. Di sini statistiknya loss adalah 0%, menunjukkan bahwa tidak ada data paket yang hilang selama uji ping. Kehilangan paket biasanya disebabkan oleh masalah jaringan, lalu lintas yang padat, atau kondisi yang tidak stabil. Jadi dalam konteks ping, time mengacu pada waktu respon dalam milidetik atau millisecond dan diukur sepanjang perjalanan bolak-balik paket data. Nah, waktu respon yang rendah dan persentase kehilangan yang nol adalah indikator dari kualitas koneksi yang baik antara host, pengirim, dan penerima. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.